Hi, how are you? Yeah, how are you, Rafael Nenggolan? How are you, Teresia? Ryan, sorry, Raymond. I hope you are fine today, but I am fine. Okay, even though we cannot study in the classroom as usual, but we can do everything online. Okay, today I want to teach you about expressing sequence of times and prepositions of time. Okay, this is the material to discuss today. Okay, please take your notes, write down the explanations, and then if you have more examples, please write down on your notes. Jadi sewaktu kamu melihat video ini, silakan kamu tulis, kamu catat penjelasan-penjelasannya. Kalaupun nanti kamu mendengar ada penjelasannya dalam bahasa Indonesia, kamu tulis juga di buku catatanmu. Nanti semua catatanmu kamu foto dan kamu kirim ke Google Classroom. Okay, let's continue. Jadi expressing sequence of time di sini adalah mengungkapkan urutan keterangan waktu dan juga kata depan untuk keterangan waktu. Ya, ada dua keterangan waktu yang juga bisa kita bicarakan hari ini. Di sini fungsinya to introduce the first of two actions. Jadi di sini untuk menyatakan atau memberitahukan bahwa kejadian pertama terjadi sebelum kejadian yang kedua. Jadi ada dua kejadian, ada satu kejadian yang terjadi dahulu dan kejadian yang kedua yang terjadi setelah kejadian yang pertama. Nah, untuk memberikan tanda keterangan waktu di situ kita menggunakan kata before. Apa itu before? Nah, before artinya sebelum. Apa kira-kira contoh kalimat apabila kita menggunakan keterangan waktu sebelum? Ya mungkin contohnya bisa kita buat contohnya saya makan malam sebelum saya mengerjakan PR. Ya bisa saja. Artinya apa? Ada dua kejadian, makan malam dan mengerjakan PR. Nah, kira-kira mana duluan yang terjadi ini? Saya makan malam sebelum saya mengerjakan PR. Berarti yang terjadi dahulu adalah makan malam. Nah, setelah itu baru saya mengerjakan PR. Nah, kita bubuhi di situ dengan kata sebelum atau bahasa Inggrisnya before. Nah, di sini contohnya, saya menutup pintu sebelum saya berangkat ke sekolah. Oke. Nah, kita lihat di sini saya menutup pintu. Ini kejadian yang pertama terjadi, kemudian kejadian yang kedua saya berangkat ke sekolah. Nah, di sini kita buat tanda sebelum. Ini keterangan waktunya sebelum. Kita lihat versi bahasa Inggrisnya. I close the door before I leave for school. I close the door di sini adalah kejadian yang pertama. I leave for school itu kejadian yang kedua. Jadi kita menggunakan kata before untuk menandai keterangan waktunya mana duluan yang terjadi. Jadi I close the door duluan terjadi. Di sini menggunakan tenses present tense. Kenapa? Karena di sini menggunakan kata kerja bentuk pertama, close. Nah, kata kerja pertama leave. Artinya berangkat. Nanti di catatan kamu tandai di situ mana di situ kata kerja bentuk pertama. Nah, ini close, juga leave. Nah, present tense.
Nah, kenapa di situ present tense? Karena ini kegiatannya terjadi berulang-ulang, atau sudah kebiasaan ini bahwa dia close the door before I leave for school. Jadi seperti itu kira-kira. Contoh yang kedua, Rafael Nainggolan kick the ball before Ricky came to tackle his foot. Nah, Rafael Nainggolan kick the ball, ini kejadian yang pertama. Berarti Rafael dahulu menendang bolanya sebelum Ricky came to tackle his foot. Jadi kejadian yang kedua adalah si Ricky yang datang tackle kakinya. Kaki siapa? Kaki Rafael. Nah, ini desisinya past tense. Dari mana kita tahu ini past tense? Karena dia kata kerja bentuk kedua, kick. Ya, kick. Di sini menambahkan id saja, berarti ini kata kerja beraturan ini ya. Kick. Ya, kemudian came. Ini bentuk kedua. Kalau bentuk pertamanya come. Jadi come juga bentuk ketiga. Jadi ini came. Rafael Nainggolan kick the ball before Ricky came to tackle his foot. Nah, ini past tense. Nah, kata keterangan waktu yang kedua when, artinya ketika. Sama juga bahwa ini yang terjadi dahulu sebelum kejadian yang kedua muncul. Nah, ini keterangan waktunya. Apa contohnya ketika? Saya tidur ketika paman saya datang. Berarti tidurnya kejadian yang pertama, paman datang itu kejadian yang kedua. Hampir sama ini seperti penggunaan before ya. Ada contohnya di sini. Ibu saya sedang mencuci piring ketika saya pulang dari sekolah kemarin. Ini berarti kejadiannya di masa lampau ini, karena kemarin ya. Ibu saya sedang mencuci piring. Berarti kegiatan mencuci piring sudah terjadi dari tadi ketika saya pulang dari sekolah. Nah, berarti ibu saya sudah artinya sudah berlangsung ini mencuci piring, baru saya pulang. Berarti yang pertama, kejadian yang pertama terjadi adalah sedang mencuci piring. Kejadian yang kedua, saya pulang dari sekolah. Nah, inilah menggunakan ketika, sama seperti penggunaannya yang before. Ya, cuma di sini ada ceritanya sedang di sini, sedang mencuci piring. Berarti ini kira-kira tensesnya apa nantinya? Kita lihat versi bahasa Inggrisnya. My mother was washing plates when I came back from school yesterday. Washing berarti di sini sedang mencuci. Was berarti pakai to be, berarti ini past continuous ya. Tensesnya past continuous. Dia pakai kata kerja bentuk kedua setelah when. Ditandai dengan kata when. When ini artinya ketika. Jadi my mother was washing plates. Ibu saya sedang mencuci piring, tapi ini masa lampau ya, makanya pakai to be was. When I came back from school yesterday. Came back, came-nya ini bentuk past tense juga. Memang kejadian semuanya di masa lampau, tapi ingat menggunakan kata when. Oke, jadi ini tensesnya past continuous tense. Apa kira-kira rumus dari past continuous tense ini? Ya udah, ini subjeknya, masukkan to be-nya was atau were, kemudian wasing menggunakan kata kerja ditambahkan ing, kemudian masuk when, masuk subjek verb to, baru keterangan waktu di masa lampau. Nah, itu kamu buat nanti dalam catatan kamu. Nanti saya lihat hasil kamu ada keterangan yang saya sebutkan tadi. Oke. Ada contoh yang lain lagi di sini. I will call you tomorrow when you have finished your homework. Ini tensesnya future tense. I will call you tomorrow when you finish your. Ini your ya, tambah r di sini ya seharusnya ya. Ini harus tambah r. Coba dulu saya tambahin dulu ya. Tambahin r nih. Your homework ya. Ya, kira-kira demikianlah. Oke ya. Setelah itu, nah perhatikan di sini penggunaan when-nya. Berarti ini future tense. Kejadian ini akan terjadi di masa akan datang. Berarti ini belum terjadi karena tomorrow, besok ya.
Tuh, coba